Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nurlaini dengan NPM 201108408. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Studi Kasus pada anak SMA tentang pemilihan karir pada anak SMA. Pada dasarnya, setiap peserta didik pasti memiliki masalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masalah tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Konselor memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada peserta didik yang memiliki permasalahan sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Pemilihan karir sangat penting bagi remaja, terutama yang mendekati akhir sekolah menengah. Menurut teori pengembangan karir super, pilihan karir ini berada pada tahap penjajakan, yaitu usia 15-24 tahun. Pada tahap ini individu mulai mempertimbangkan berbagai posisi alternatif yang ingin diisi, namun belum mengambil keputusan langsung. Pilihan karir adalah satu hal berusaha keras untuk hidup sesuai dengan konsep diri pribadi, dan pemilihan karir ini berdasarkan kepribadian, nilai bakat, dan kepentingan pribadi. Satu individu dapat dikatakan berhasil jika kepuasan telah tercapai pekerjaan pribadi. Kemudian pemilihan karir adalah aspek yang sangat penting bagi peserta didik dalam menentukan masa depannya. Ragu-ragu dalam memilih karir akan berdampak pada kelangsungan masa depan mereka. Selain itu, kesalahan dalam memilih karir juga berdampak pada produktivitas mereka. Untuk itu, dalam memilih karir, individu disertai dengan sikap optimis. Optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberikan makna bagi diri. Sebenarnya diperoleh keterangan dari peserta didik belum mengenal dirinya sendiri atau menilai dirinya sendiri. Contohnya, peserta didik tidak mengetahui apa bakat yang dimilikinya, apa minat yang disukainya, mata pelajaran yang disukai, dan prestasi akademik yang dapat mendukung karir di masa depan. Bila dibiarkan, maka hal ini akan menjadi masalah yang menghalangi perencanaan karir peserta didik. Kemudian masalah selanjutnya adalah banyak dialami oleh peserta didik berdasarkan pada bidang karir, yang yakni diartikan bahwa peserta didik belum mampu mengetahui jadwal kegiatan sehari-hari dan mengakibatkan peserta didik bermasalah dalam penggunaan waktu senggang. Permasalahan mengatur waktu ini juga akan berdampak kepada proses perencanaan karir peserta didik. Masalah yang terjadi pada peserta didik di sekolah menengah ke atas ini atau SMA dalam perencanaan karirnya adalah kesenjangan, di mana seharusnya peserta didik telah mampu merencanakan
karirnya. Namun pada kenyataannya peserta didik masih belum dapat merencanakan karirnya. Oleh sebab itu, diharapkan masalah-masalah yang dialami peserta didik diharapkan masalah yang dapat dialami peserta didik dalam perencanaan karir dapat segera dientaskan. Disinilah tugas guru BK untuk dapat memberikan pelayanan bimbingan karir agar peserta didik tidak bingung dalam merencanakan karir mereka. Merujuk fenomena penelitian yang telah ada, peneliti tertarik untuk melakukan peneliti studi tentang optimisme pemilihan karir siswa sekolah menengah atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang membentuk tingkat optimisme pemilihan karir kepada siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimisme pemilihan karir siswa serta peran konselor dalam membantu menangani permasalahan tersebut. Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan kepada pihak bimbingan konseling secara khususnya dan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Tujuan dari studi kasus ini adalah menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik di bidang karir, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan peserta didik di bidang karir ini, memberikan layanan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami peserta didik di bidang karir, mengetahui aspek-aspek yang membentuk tingkat optimisme pemilihan karir pada siswa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimisme pemilihan karir siswa serta peran konselor dan metode dan alat pengumpulan data. Jadi penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat optimisme siswa dalam memilih karir. Analisis dan bersifat deskriptif yang dilakukan menggunakan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur yang dimaksud adalah prediksi data, penyajian data, penarikan data, yang merupakan tahapan menggambarkan secara utuh dari suatu penelitian, lalu verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Analisis penelitian dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat penemuan. Di penelitian kualitatif bagi para peneliti adalah alat utama. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan teori dan wawasan yang luas sehingga mereka dapat bertanya. Analisis penelitian dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat penemuan. Di peneliti kualitatif bagi para peneliti adalah alat utama. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan teori dan wawasan yang luas sehingga mereka dapat bertanya. Menganalisis dan menyusun objek kajian agar lebih jelas. Akhir studi menekankan makna dan terikat oleh nilai. Gunakan penelitian kualitatif bila pertanyaan tidak jelas. Tahu arti tersembunyi, mengerti interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan validitas data, dan menyelidiki secara perkembangan. Diagnosis berdasarkan teori perkembangan karir. Maka permasalahan karir berakar pada masa orientasi karir. Pemberian pengetahuan mengenai orientasi karir pada siswa SMA sangatlah penting karena dapat berpengaruh pada masa depan siswa. Layanan informasi ini diberikan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna bagi siswa. Peserta didik memiliki masalah dalam penentuan sekolah lanjutan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Peserta didik belum mengetahui siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kedua, kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, tidak mengetahui minat dan bakatnya. Ketiga, memiliki kekhawatiran mengenai masa depannya. Keempat, belum mampu mengambil keputusan. Kemudian faktor eksternal. Pertama, jurusan yang diinginkan kurang sesuai dengan keinginan orang tua. Kedua, jurusan yang diinginkan kurang sesuai dengan saran teman-temannya.
Prognosis. Pada studi kasus ini dapat diperoleh gambaran apa yang akan terjadi apabila permasalahan peserta didik dapat terselesaikan dan gambaran apabila permasalahan peserta didik tidak dapat diselesaikan. Berikut ini adalah gambaran kemungkinan tersebut. Kemungkinan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan atau terselesaikan. Yang pertama, siswa akan memilih jurusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan, kemampuan, dan keinginan yang dimiliki. Kedua, siswa akan merasa kurang cocok dengan jurusan yang dipilih. Siswa juga tidak memiliki semangat belajar dan akan merasa putus asa. Kemudian, kemungkinan apabila permasalahan dapat terselesaikan. Pertama, siswa akan mengetahui kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki. Kedua, siswa dapat menentukan jurusan yang cocok atau sesuai dengan pilihannya dengan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ketiga, orang tua siswa akan memahami dan mendukung pendidikan anaknya. Keempat, siswa memiliki semangat untuk belajar bidang yang dipilih. Kemudian, treatment. Treatment pada studi ini permasalahan yang dialami peserta didik dapat diatasi dengan menggunakan beberapa treatment. Treatment tersebut dapat dilakukan mulai saat ini hingga telah menentukan jurusan yang dipilih. Apabila sekolah, guru dapat memberikan bantuan baik saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, sedangkan di luar sekolah, orang tua atau keluarga dapat memberikan bantuan kepada peserta didik. Untuk memberi treatment ini, pihak yang perlu dilibatkan adalah keluarga peserta didik, guru, bimbingan dan konseling, maupun guru mata pelajaran, teman-teman peserta didik, dan beberapa pihak sekolah termasuk alumni yang dapat membantu memberikan informasi kepada adik kelasnya. Kemudian follow up. Evaluasi dalam penelitian ini, setelah melakukan treatment diperlukan suatu evaluasi dan penilaian dari treatment yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah treatment tersebut mampu mengatasi permasalahan peserta didik. Selain itu, evaluasi digunakan untuk mengetahui kelemahan dari treatment yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki treatment guna memberikan bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi dan permasalahan peserta didik. Jadi, permasalahan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu peserta didik belum mengetahui siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, tidak mengetahui minat dan bakatnya, memiliki kekhawatiran mengenai masa depannya, dan belum mampu mengambil keputusan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah berupa jurusan yang diinginkan kurang sesuai dengan keinginan orang tua dan jurusan yang diinginkan kurang sesuai dengan saran teman-temannya. Solusi dari permasalahan peserta didik ini adalah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak seperti bimbingan belajar, lembaga tes minat, bakat, dan perguruan tinggi. Guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan kemahasiswaan untuk menghimpun data alumni sehingga dapat memberikan informasi kepada siswa yang ingin tahu dunia perkuliahan, dan sekolah dapat mengadakan program Expo Kampus guna memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai perguruan tinggi.